Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah Maghrib Masjid Raya Sungai Sirah, Pilubang yang Allah hormati. Pertama sekali mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita bisa sama-sama hadir di masjid yang kita cintai dalam rangka melaksanakan agenda rutin sekali dalam seminggu, yaitu wirid mingguan. Mudah-mudahan segala niat dan langkah kita dari rumah menuju masjid disertai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang hadir diberikan pahala dan dikurangi dosa. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan salawat insyaallah akan membawa hidup kita selamat, baik selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Bahas selamat di dunia itu, setiap salawat yang kita bacakan ada kedamaian dan ketenangan hati. Banyak lafaz-lafaz salawat yang kita kenal Bapak dan Ibu. Namun dasar daripada lafaz salawat yang asli itu adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh tak ditambah? Boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Namun ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa penambahan tersebut hanya dibenarkan di luar sholat. Jadi awak dalam sholat kan membaca salawat kenapa? Ketika tahiyat akhir Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai habis kan. Sebagian kan ada membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sampai habis. Nah, maka ulama berpendapat untuk sholat cukup yang dasar saja, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi kalau dalam keseharian kita di luar sholat boleh ditambah bado takana ini. Karena salawat itu adalah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menambah Allahumma sholli ala sayyidina, Allahumma sholli ala sayyidina wa Mustafa wa Maulana Muhammad. Banyak adalah lebih. Tapi boleh tak sepanjang itu dalam salat? Lalu supaya mak sudah habis. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina wa Maulana Muhammad. Anak kan mungkin tak? Nah, jadi di luar salat boleh. Tapi di dalam salat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang pokoknya saja. Kemudian apa salawat yang bisa membawa kita selamat di akhirat? Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, orang yang paling kikir di atas dunia ini bukanlah orang yang malas sedekah, bukanlah orang yang malih baik, bukanlah orang enggan berzakat, namun orang yang paling kikir itu adalah orang yang enggan bersalawat kepadaku, kata Nabi. Salawat itu kira-kira nambahin tak Pak? Perai nak mangkolah perai lo kadang-kadang itu tua lupuan. Mangkolah perai lo kadang-kadang itu tua tidak wahirong dan benar. Padahal nanti ketika semua umat manusia dikumpulkan di satu tempat yang bernama Padang Mahsyar,
mahsyar. Ketika setelah dibangkitkan, dikumpulkan nanti di satu tempat namanya padang mahsyar, yang menurut kajian-kajian para ulama yang didasarkan daripada kitab-kitab dan hadis-hadis sahih, bahwasanya saat itu cuaca, kondisi saat itu sangat amat panas sekali. Bahkan ada yang mengatakan jarak matahari dari kapal sajangka. Cuman sajangka di awak di dunia itu beda dengan sajangka awak di akhirat. Beda. Tidak bisa dicampur. Kok andaikan kok sajangka awak di dunia tingginya matahari kira-kira jadi awak kira. Sedangkan kini saja baru jarak matahari dari dunia. Kini ko alay masya kandi wadanya. Ya dapat pinang coklat kandi masya adanya. Nah, cobalah. Apalagi kalau yang sajangkanya itu sajangka seperti di dunia. Bahasa Arab itu bermakna sajangka itu maknanya adalah dekat. Sajangka itu kira-kira menurut apa itu dekat atau jauh? Dekat ya, berarti matahari dekat. Nah, ketika itu ada yang kita butuhkan. Apa itu? Syafaat. Perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah izinkan, Allah berikan syafaat melalui umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah dia? Adalah orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa bukti cinta kepada Nabi? Tentu banyak-banyak bersolawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum makan, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu boleh dibalik. Kalau bismillahirrahmanirrahim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismika Allahumma ahya wa bismika amutu. Jadikan setiap doa didahului atau diakhiri dengan salawat. Kami nubek pun kekacauan. Kami nubek kita sakit, kami nubek. Kalau kamu pakai orang, dia pakai salawat lebih baik nak laku. Ya kan? Nah, berkumpul-kumpul sampai kami bicarakan seseorang apa salah itu dulu dan salah kape, salah gunung kita ngomong itu. Baik, saking salawat tadi itu mampu menyelamatkan manusia dunia dan akhirat, para orang-orang yang suka banyak membuat dan menambahkan salawat itu dengan lafaz-lafaz kesenian. Ada istilahnya salawat badar. Pernah Pak Ibu dengar salawat badar? Tada'an badru alaina, dan seterusnya. Itu salawat badar. Nah, yang ngetren kini itu namanya salawat Jibril. Salawat Jibril namanya. Bapak namanya salawat Jibril. Karena Jibril nama salawat yang identik. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya sampai dinyanyikan. Supaya apa? Supaya salawat itu bisa menjadi pakaian kita dalam aktivitas. Ibu-ibu yang punya anak, yang punya cucu. Nah, kan acok menangi itu atau laluan dulu. Hilangkanlah lagu Nina Bobo itu deh. Biasanya kan itu lagu Nina Bobo, Nina Bobo. Kalau nak bobo digigit nyamuk. Kan ada itu. Kini tekan di gendong anak tadi berkata sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala wasallam. Nah, itu lagi
Iko apalagi namanya nyanyian bantu mazin gitu tadi. Suara wah asap begitu tuh. Jadi coba pada ibu, jadikan salawat itu pakaian kita. Bagi kami nama Pak, Bapak, kami jaga mentua itu yang menolong anak mentua itu. Sedang bonda kan kosong pikiran warga, mencari ikan kamain atau tuarahnya. Betul tu. Tidak dikenal tipu aja betul. Sejauh kita berjalan, tak tipu aja tipu aja. Itu namanya menjadikan salawat sebagai pakaian. Baik Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kita yang hadir adalah orang yang mencintai Nabi dan mencintai salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kajian kita pada malam hari ini dasar Al-Baqarah ayat 155. Ayat dan surat ikolah cuk kita dah ngapa Pak dan Ibu-ibu. Tapi pertanyaannya kemudian, lah pahamkah kita tentang ayat itu? Lah yakinkah kita tentang ayat itu? Makanya kamu tanya sama pengurus beberapa hari yang lalu, apa tema awak Ustaz? Kebetulan salah pengurus yang menghubungi kawan aku waktu kuliah di Fakultas Syariah jurusan Ahwalus Syaksiyah, hukum perdata Islam. Sakawan kami, dosen kami ini, semua dosen kami, semua lokal bekerja kami, ada semua di situ. Alhamdulillah. Jadi orang Sumando di situ. Kalau bos di Pariaman, kalau beliau jadi orang Sumando di Pariaman. Besok pusako Sumando kira-kira ada terjadi. Ikolah sebuah pertemuan. Nah, baik Bapak dan Ibu. Ketika dihubungi apa tadi tema kita adalah tentang akidah. Apa yang akidah itu? Akidah itu Bapak dan Ibu adalah satu ikatan, satu hubungan. Tentunya dengan siapa? Hubungan kita dengan Allah. Ada kita mendengar akad nikah, akad nikah. Kan ikatan pernikahan. Aqada yu'aqidu aqidatan, aqidah. Jadi sebuah ikatan bermakna sebuah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita dalam kehidupan harian itu Bapak dan Ibu yakin lai percaya indah. Atau sebaliknya percaya lai yakin indah. Ujung-ujungnya kalau dalam masalah tayyun tidak. Nah, tayyun tidak tadi itu berhubungan dengan pada keyakinan. Kan? Nah, itu. Coba kupas dulu. Surah itu. Alladzi walanabluwannakum bisyai'in minal khawf, dan sungguh aku akan menguji manusia itu dengan 5 perkara. Yakin awak ujian itu. Hidup kita kok penuh dengan ujian. Tetapi ingat, di balik ujian itu Allah sudah siapkan solusi. Katanya mau cek secara logika, mana dulu Rasulullah ibu daripada ia Pak? Kira-kira nampak ia dulu baru awih di ibu. Ya kan? Kadang-kadang ia awih tapi ia nak nampak dah. Padahal ia pun ada, tapi belum ada di muka. Jadi air itu lebih dahulu diciptakan oleh Allah sebelum manusia. Jadi kebutuhan kita manusia disiapkan dulu oleh Allah, maka diciptakanlah kita. Ya? Nah, diuji dengan 5 perkara. Apa itu yang pertama? Minal khauf, dengan rasa takut. Takut itu siapa kira-kira? Takut Allah. Apa tu takut Allah tu? Kalau takut itu jaleh, nampak tu apa boleh. Nah, kalau takut Allah, maka kira-kira Allah tu nak tepat. Apa caranya bu? Ya, artinya apa? Takut dengan Allah itu adalah takut dengan
apa yang akan Allah turunkan ketika kita ingkar kepada Allah. Salah satunya azab. Ya, takut kita ternyata hidup ini akan berakhir. Takut nawang kira-kira kini akhir hidup awak seperti apa? Kalau lagi sedang sujud awak meninggal nabaan. Kalau sedang rukuk nabaan. Nyumbaya kalau sedang berbuat yang lain-lain awak meninggal. Sedang mendatangkan namanya bapak di penjara pada tanggal kamu panggil. Kok sedang itu tiba malaikat Israel kira-kira nak takut. Jadi orang yang takut kepada Allah itu, maka niscaya hidupnya kok merasanya diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kok kamang-kamang takut dengan Allah. Takut dia bagai dosa bapak dan ibu. Takut. Tak sembrono saja. Takut. Mama tu lah takut. Jadi apa yang dimaksud minal khauf dengan rasa takut? Yang kita kenal sehari-hari, yang kaya takut miskin. Betul tak? Ibu kini kaya tanya baca. Takut nak ibu saya? Nak takut tak? Sama tak ada? Apa nak takut tak Pak? Ya, coba pun nak takut pun saya punya kira Tuhan pun saya. Kalau kayu takut itu sudah dari saya. Dan kita cerita tentang kawan saya. Jadi orang kaya takut jatuh miskin. Orang yang pakai takut turun pakai. Orang sehat takut sakit. Orang hidup takut mati. Normal. Kalau kau kecewa, tidak kecewa. Walana beluan nakut bisyai'in minal khauf. Aku akan uji mereka itu dengan rasa takut. Kira-kira dengan ujian tersebut, di mana posisikan Allah ketika itu? Nah, itu yang dimaksud dengan akidah iman itu. Yang iman itu sendiri apa Pak dan Ibu? Ya kan? Nah, iman itu, ya kan, meyakini dengan hati. Tasdiqu bil qalbi wa taqriru bil lisani wa amalu bil arkani. Nah, itu yang iman. Kalau lalu nanti gua tadi insyaallah iman sempurna ditambah lagi dengan ikatan keyakinan kita kepada Allah. Tasdiqu bil qalbi artinya yakin dengan hati. Yakin. Ya. Kemudian taqriru bil lisan, ikrarkan dengan lisan. Wa amalu bil arkaninya kerajuan dalam bentuk rukun-rukun yang Allah ditetapkan. Nah, ketika rasa takut itu Allah datangkan kepada kita, Pak, kira-kira di mana posisi Allah? Layak nomor satukan Allah di dalam. Kalau layak nomor satukan Allah di dalam, berarti mantap keyakinan kita namanya itu. Kita takut kini kita sehat, kita takut sakit. Itu normal, wajar. Jadi kalau kita takut sakit, apa yang mesti dilakukan? Wak jaga kesehatan. Kira-kira dengan wak jaga kesehatan ada jaminan tak akan sakit? Tidak juga. Ya kan? Kadang-kadang dengan yang lain. Ya, dengan yang lain. Lah pandai menjaga kesehatan itu sakit juga lain. Sakit juga lain. Nah, itulah kondisi, itulah keadaan. Nah, ketika kita sakit tadi misalkan, apa yang ada dalam keyakinan awak? Yang melakukan dosa juga kalau sakit itu baru bed. Ada orang baru bed ke dokter, ada ke bidan, ada ke puskesmas. Cara awaknya ada pengobatan tradisional, ya kan? Bed kampung. Macam kalau tapi apa macamnya bed kampung itu ada nampak cakar dua, ada nampak ayam, lengkap. Nah, di sini keyakinan kita dipertanyakan Bapak dan Ibu.
Sejauh mana menjadikan yang tadi itu, media yang tadi itu menjadi sebuah rasa takut kita kepada Allah. Karena jadikan itu sebagai media utama tanpa melibatkan Allah di dalam, jatuh kita kepada syirik. Ni, labau bekian kamarian, itu bidan itu dan cocoknya. Kalau nak bidan itu buat, mungkin mati yang bodoh. Jadi seakan-akan bidan itulah yang memperpanjang usia. Rasa banyak pun tukang be di kampung aja kan. Agaknya itu dan cocok yang bodoh. Sinan pula pecahkan dua, sinan pula berdaya. Asikonya cari yang kijau saya ya putihan juga. Kalau ada minyak tu entah lah. Itu. Kalau tak ada ini, di sini bahasa yang sakit itu nyata. Ya, karena itu. Karena keyakinan di sini. Jadi kalau kita akidah yang mantap itu, terima penyakit itu sebagai pengurang dosa kita kepada Allah dan membuat kita lebih sabar. Nabi dan dalam 25 nabi yang patut kita ketahui dan terkenal dengan penyakitnya letakkan ada bapak ibu. Nabi Ayub sampai dek sakit yang tadi itu sakit kulit namanya, ya kan? Bahkan ada dalam satu riwayat satu penyakit yang tidak pernah datang sebelumnya dan tidak akan pernah ada juga sesudahnya. Ya khusus untuk Nabi Ayub itu, ya kan? Karena apa itu ujian. Kira-kira payah enggak bagi Allah menyembuhkan? Enggak, disuruh aja kan? Ya kan? Ada yang situ nanti lah selesai. Saya gagah Nabi Ayub dia. Minta kembali akan dalam kembali. Ya kan? Karena tadi itu ujian. Yakin kita penyakit itu adalah sebagai sarana kita dekat dengan Allah. Dulu ketika kita sehat, kadang-kadang sembahyang kita cok lalai. Bagaimana kau lalai? Karena setiap karajo selalu bahasa kita tangguang senilai. Kau makan bekola tangguang ketek lain. Kenapa ya orang rumahnya malah tak nasi di meja siap saja malah dingin nasi kalau ini makan. Bekola dia baru. Dia beri karajo kacau menit itu nak sandang siap dia mencari karajo itu sudah. Sehingga apa? Lalai sholat, lalai makan, ya? Akhirnya dia sakit, ya Allah. Sakit itu nak ada teman-teman lebih rawat dulu, sakit kunyang namanya. Dirawat rumah sakit. Kalau kita berpikiran positif, itu tandanya Allah sayang dengan Allah. Kalau sayang dengan awak sakit itu pasti azab yang sebentar tanah. Pangan awak lah tiba betul. Pangan awak dia awak bisa mengamal. Tentu akan membaca Quran bagaimana, akan membaca buku-buku agama. Banyak hal yang positif bisa dilakukan. Itu kalau kita positif. Ada orang menjaga sakit, kau nak bayar negatif. Dia sembahyang tinggal di sudah ada. Apa sembahyang, aku muat aja. Ya kan? Awak sakit, dia mau buat sakit, dia mau sujud sakit, mayang sakit. Ya kan? Kira-kira waktu-waktu yang cocok dia. Dia buat dua sakit, buat tagak sakit, mayang pun sakit. Ada cocok kira-kira tu. Wallahu a'lam. Bisa. Kalau disebut yang langgaran, ya kan? Itu. Tidak si Allah dia, sakitnya sebut. Jadi, ketika kita sakit, kita berubah. Di sini tu butuh keyakinan kita dalam berubah. Ada orang dengan ayat putih saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dibacakannya ayat kursi, dibacakannya Al-Fatihah juga teman. Ya kan? Antibodi yang lain baca dalam ada itu nak Muhammad itu akal main. Kenapa? Keyakinan. Kalau kita yakin Allah yang sembuhkan, kita yakin bahasanya Allah itu mampu berbuat apa saja. Kan? Jangankan menyembuhkan yang sakit, merubah siang jadi malam, Allah bisa. Bayang Allah
merubah siang jadi malam? Aduh, dari malam ke siang. Kadang nak tahu siang jadi. Kadang nak tahu malam jadi. Merubah hujan jadi pagi sulit tak bagi Allah? Tidak. Begitu pula sebaliknya. Kalau bagi Allah merubah siang jadi malam tidak sulit, merubah malam jadi siang tidak susah, hujan jadi panih tidak payah, panih jadi hujan pun tidak ada masalah bagi Allah. Berarti untuk menyembuhkan yang sakit juga mudah bagi Allah. Makanya ketika kita sakit tadi itu bapak dan ibu, kita tidak boleh lupa dengan Allah. Makanya dalam sembahyang tak kalau sembahyang tegak, sembahyang duduk. Tak kalau duduk sembahyang berbaring. Tak ada kalau berbaring dok. Salat dengan hati. Tak ada kalau kita tolongan sembahyang sama-sama. Saking wajibnya. Nah, fardu juga tapi lah kifayah fardunya. Dari fardu ain kita ke fardu kifayah. Coba kita cari di lingkungan hari-hari kita bapak dan ibu, atau jalan-jalan kita ke rumah sakit. Kami tidak rumah sakit di pada mata jalan-jalan kita ke rumah sakit. Kita boleh datang berapa persen kurangan sakit itu namanya sembahyang. Hanya minta cegah kecelakaan kan luar biasa tuh. Dia minta cegah tapi Tuhan tak ada sampahnya loh. Tukang aja cegah tadi itu tidak disembah. Lebih patuh ke dokter, lebih patuh ke dokter. Apa yang berjalan dia ke dokter? Jangan pak sakit je kan, manggai dia le, berjalan dia le, balik dia badannya. Patuh ke. Bahkan lebih tapeknya minum teh ketimbang tapek melaksanakan sholat. Sembahyang kolam, bek. Dan itu bisa pula kita nilai ke diri kita bapak dan ibu. Kita kalau sakit kira-kira yang kita lakukan. Lebih semakin dekat kita dengan Allah atau semakin jauh Rasulnya. Kalau semakin jauh kita dengan Allah, berarti kita tidak yakin dengan Allah. Padahal yang memberi sehat tadi adalah Allah. Yang menurunkan penyakit adalah Allah. Dan Allah juga yang menyehatkan. Fa'idha maridtu fahuwa yashfi. Doa mencari orang sakit tak itu belum. Doa kau menembek bentuk itu belum. Kita sakit menembek. Fa'idha maridtu fahuwa yashfi. Bismillahirrahmanirrahim. Baca salawat Nabi, ya kan? Ikatkan keyakinan kepada Allah. Maksudnya tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Oh, kalau dibaca itu tidak ada cegah-cegah Ustaz itu yang ujian itu namanya. Ada masanya untuk sehat. Ada masanya untuk sehat. Tak mungkin langsung dibaca selawat langsung cegah dia langsung. Ya kan? Kadang-kadang orang kan tak percaya. Ini sama aja Ustaz tetap coba baca je. Idza maridtu fa huwa yashfi. Artinya apa? Apabila aku sakit, maka dialah yang akan menyembuhkan. Dia itu kemana? Allah. Kan ada dokter, kan ada pengobatan alternatif. Bahasa awaknya lah santiang lah orang pintar lah. Dalam bahasa menakutkan dukun. Kan bahasa tak menakutkan segitu kalau dukun tadi. Kalau orang pintar, orang hebat, orang santiang itu aku jadi kan anak-anak. Tapi kalau dukun sampai berang berang. Itu semuanya adalah media. Yang lebih pas itu di samping kita datang ke media tadi, kita sakit, kita datang ke dokter, kita minum obat, kita doa kepada Allah. Kenapa? Allah yang sembuhkan penyakit awak. Adalah penyakit awak ini. Mau penyakit ringan, mau penyakit baik, kalau kita yakin, pautkan keyakinan kita kepada Allah, insya Allah. Setidak-tidaknya kalaupun tidak sehat secara fisik, secara jasmani, secara rohani, batin kita sehat. Dan mereka sampai nak percaya orang diamalkan itu tak ada cegah Ustaz. Tetapi dengan diamalkan yang tadi itu yakin itu tadi diamalkan sesuai dengan ibadah-ibadah harian-harian kita, setidaknya hati kita bisa menjadi tenang.
Kalau hati kita tanam, kira-kira bisa nggak? Dan sakit tadi itu tidak do terasa sakit itu. Meskipun secara fisik, secara jasmani kita tetap masih sakit, tapi hati kita tanam, batin kita tentram kini. Kenapa? Ketika kita sehat, kita lalai melaksanakan sholat, sibuk makan kita lalai. Nah kini kok enggak bukti sayang Allah. Ketika kita sakit, kini kok diperdengarkanlah suara azan kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, mengani kita. Kamangari kita tidak bisa, kalau karajo kita tidak bisa. Satu-satu jalan ambil wudhu, laksanakan sholat. Awak sakit Ustaz tidak bisa karena ini bertanya. Tayamum tidak ada dulu Ustaz tadi dia kapuisi katampe dua kakacor sampai sampai dua. Nak mungkin tak ada yang lebih lihat awak. Kemeja pun dia tu bertanya. Ndak ada kalau tayamum betul balik. Itu nama bayun itu. Ya kan? Sama roja dan tadi ditolongan mampuan. Bila tu ketika mandian. Ya nak tolong berdua, nak tolong tayamum kita tolongan. Kita mandian dulu. Nah, sudah mandi ke duduan, lalu kita tinggal mampu ya. Kira-kira kita antarkan sampai pesawat terakhir, karena tak dengan takut jalan. Oke, Bapak Ibu, itu salah satu bentuk keyakinan kita kepada Allah. Itu dalam bentuk sakit, dalam bentuk alai contoh, dalam bentuk musibah atau ujian, hal-hal yang kita hadapi dalam keseharian awak. Ekonomi sulit misalnya. Ekonomi sulit. Usaha awak lain usaha kini, tapi usaha itu kurang jalan. Awak kadai situ, di situ ada orang kadai. Jadi baca lihat kadai orang rapi itu tidak tambah sakit itu. Kadai orang rapi yang tidak sakit kira-kira. Karena kadai awak ada orang nanti langgau nanti. Nah, kamu keyakinan awak ketika itu. Ketika kadai orang rapi, kalau awak balangau, kira-kira di mana keyakinan awak? Kau tidak nyata namlo di dalam manusia aja. Kau dah nataban namlo di dalam manusia aja. Kesudahnya kok datanglah ke tempat orang pintar. Jadi kalau ada orang pintar, nanti datangi orang pintar, nanti datangi kira-kira pintar atau apa? Ya kan? Ada orang pintar tadi limawan kadai itu sebagai juga. Buat iya tak apa saja. Padahal apa itu adalah uji. Allah akan uji kamu dengan rasa takut, dengan kekurangan makanan, dengan kekurangan buah-buahan, dengan kekurangan harta, dengan kekurangan nyawa. Allah akan uji dengan itu. Itu ujian Bapak dan Ibu. Dan buat sekali sakwa. Orang tanam lo dan apa? Dari tanam lo kunci ko alang tanam di dalam rumah. Anak kita pintar tapi jalan dia. Kepala. Anak parah sekali. Baru dia jalan ia parah sekali tayo tidak. Cuma gila-gila. Gila-gila yang itu tu. Di mana yang itu? Di mana yang itu? Nah, jadi kembali kepada keyakinan awak tadi. Balik keyakinan. Kenapa awak yakin dengan itu? Ya, itu. Di dalam hadis kursi. Nah, apa-apa dan ibu, kata Allah, aku bagikan persangkaan hamba-Ku betul. Kalau kita menganggap itu ya doa setan sama kerajo. Ya doa barang itu. Ya tapi lah setan sama kerajo. Kita yakin kepada setan. Akhirnya mau setan tentu yang bisa lepas Tuhan. Itu setan lo naik. Ya tetap bisa disusukan. Nah, macam-macam caranya. Mandian kau tu cukup sadar like. Lah itu dua orang kau tu sekarang itu hampir negara Jawa. Kira-kira muncul nggak rasa benci dengan orang itu? Padahal belum tentu. Dan orang itu pun sendiri yang kadangnya laris manis, yang dua balinya banyak, itu pun mereka sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awak diuji dengan ekonomi yang sulit, ini diuji dengan ekonomi yang
melejit. Kira-kira dengan ekonomi yang melejit tadi, banyak jual belinya, banyak aratonnya, ingat enggak dengan fakir miskin? Ingat enggak dengan berbagi? Datang pakiah ke kadainya, assalamualaikum ke pakiah. Lain nak minta maaf ke pakiah tadi. Awal pakiah, awak sibuk aja. Lapak-lapak laleh, awal pakiah tadi. Nak talaki ngambil piti dari tiar. Sementara lang tadi lah. Dia cari tunggu sebentar kia. Kalau dia yakin, kok dia? Tunggu sebentar kia. Kadang-kadang dah 2,000 lah, 5,000-nya dia. Karena keyakinan. Kenapa? Semakin banyak kita berinfak di jalan Allah, ikhlas karena Allah, Allah akan gantikan dengan 10 kebaikan. Balah biarlah ganti. 5,000 kita infaknya diganti dalam 5,000 nado orang lebih pada itu diganti dalam. Itulah keyakinan orang tadi. Hanya doanya dia pakai tadi. Lamulah pakai mendoa. Ya. Orang lapak-lapak tadi itu kadang-kadang tak nampak pakai tadi. Mau lagi aja. Nanti hari aja tidak. Itu ujian bagi mereka. Jadi kalau ada awak-awak, kalau bapak dan ibu, kalau anak tiba awak, menantu tiba awak, usaha lancar, ya kan? Tiba orang minta sedekah tadi, itu ujian juga dari Allah. Kira-kira mampu nak? Barahan bahagia. Sambungkah yang bahagia dengan orang kadayalangan tadi? Kadayalangan 5,000 dari Jawa 2,000 lagi. Itu 2,000. Karena cok Ustaz, mau 10 dalam sehari kecil. Itu balai. Itu ujian. 10 orang minta infak dalam sehari, orang mantan kepiang membalikan lewat pulang dalam sehari. Kan lebih ada 10. Nah itu. Makanya sebahagian daripada harta yang Allah berikan kepada awak adalah hak mereka. Ini tentang berbicara tentang keyakinan Bapak dan Ibu. Ujian. Itu kita ujian. Kok bangsa kita bahasanya kok sulit, ekonomi kita ujian. Akhirnya ikut terasa negara awak sedang diuji. Oh kadang mana negara itu mesti ingin dia lah. Dompet ibu-ibu diuji tak kini. Bagalah 2 kini sekilo bu. Barang mahal. 1 sekilo. Ujian tak? Nah, ujian tu. Ujian tu. Kok lain kalau dapat kecap tapi tegak kalau misalnya anak cucu aja kecap makan. Bisa. Awak besok makan yobi anak cucu aja gelobi nak mungkin tak. Ya? Itu ujian. Sagalo naik gini. Ya. Arago lado naik, minyak naik, bawang naik, sagalo naik. Arago sawit tu turun. Arago kambing itu turun. Ada yang nak cok menjual pindang sekolah. Pindang naik atau turun? Turun. Dijual pindang gini gua sekarang di bawah 50 kilo bisa nih ditimbang 50 kilo barangkali ya. Kali 1,000 kilo aja. 50 dikali 9, 5 kali 9 para biar. 50 Upah lado tadi berapa sekilo? Sekilo 100. Untuk lado aja baru lebih sampai. Kepiang pinang sakaruang tadi tu habis. Alun lawan, alun bawangnya lain, alun alek dikorek Allah Akbar. Sebulan bukan pinang baku baru dulu, bajang kueno dulu. Ujian Bapak dan Ibu, ya kan? Satu sisi harga naik, satu sisi harga komunitas nado di rumah awak kan dipinang ikut segala macam harga naik, ya kan? Ya apa barang ujian. Sejauh mana kita bisa bersikap kalau ujian yang muncul kepada kita, insya Allah dengan demikian rasa yakin kita kepada Allah pasti akan meningkat sedikit demi sedikit. Jadi kesimpulan kaji awak malam kini bapak-bapak dan ibu-ibu sampai sawan ada. Mungkin kok petang tu sampai jam 9 kan kok sambung balik sudah sah. Kan? Sebab kajian tentang akidah itu panjang Pak. Nah cukup itu baranak khauf itu bahasa tadi takbirnya belum ya.
kurang harta yang lain-lain itu sekilih katanya, baru satu ayat. Ya mudah-mudahan lah. Lain waktu ada pembicaraan kita yang agak panjang, mudah-mudahan bisa kita rantang satu persatu. Maksudnya hidup kita di dunia itu ada sakit, ada senang, ada kaya, ada miskin, ada macam-macam lah, semuanya adalah ujian. Sepanjang kita menganggap itu sebuah ujian, maka yakinlah bahwasanya inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan ada kemudahan. Allah namanya cek. Di balik kesulitan ada kemudahan. Nah itu Pak dan Ibu. Amarso itu dulu pembahasan kita pada malam hari ini. Nampak-nampaknya kata salam suat. Banyak maaf dari Allah. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.